Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan di masa pandemi seperti ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Retno Utari dari Program Studi Pendidikan Ekonomi 2020 kelas 1B Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Oke, dinamika Pancasila. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia itu memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaannya. Contoh-contoh kasus penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila di Indonesia seperti untuk contoh sila pertama, penyimpangan nilai-nilai sila pertama itu ada perusakan tempat beribadah, tempat peribadatan, adanya gerakan radikal, kemudian tidak adanya toleransi, sikap toleransi terhadap sesama. Kemudian untuk penyimpangan nilai-nilai untuk sila kedua ada memperkerjakan anak di bawah umur. Banyak ya sekarang yang memperkerjakan anak di bawah umur gitu, seperti pemulung-pemulung. Kemudian ketidakadilan dalam bidang ekonomi dan perbudakan. Selanjutnya contoh penyimpangan terhadap Pancasila sila ketiga. Ada menjadi provokator suku tertentu, jadi mengadu domba supaya bertengkar atau untuk menyebabkan perang antar suku, dan juga menganggap suku sendiri itu lebih baik daripada suku yang lain. Selanjutnya ada penyimpangan terhadap Pancasila sila keempat, yaitu ada melarang orang lain untuk menduduki jabatan tertentu karena beda suku, ras, dan juga agama, dan juga perbedaan lainnya. Selanjutnya ketidakadilan bagi masyarakat dan pelanggaran hak asasi manusia. Yang terakhir, penyimpangan terhadap Pancasila sila kelima, perilaku tidak adil karena kondisi tertentu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai bangsa Indonesia itu harus berlaku adil terhadap sesama ya. Kemudian kurangnya akan kesadaran pemerintah dalam dunia pendidikan, terbukti pendidikan di pelosok itu masih buruk kualitasnya, dan semakin minim fasilitas dan pelayanan kesehatan, terutama di pelosok ya, pelosok negeri. Tantangan Pancasila. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Nah, kan sekarang lagi eranya globalisasi, eranya perubahan. Pancasila juga adanya tantangan bagi Pancasila di dalam era globalisasi seperti ini. Contohnya, seperti pemahaman Pancasila. Saat ini masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan kurangnya efektivitas dan daya tarik pembelajaran Pancasila. Jadi kurang diminati oleh masyarakat, kurang tertarik masyarakat terhadap pembelajaran Pancasila ini. Kemudian derasnya arus globalisasi sehingga mengarah kepada menguatnya gejala polarisasi dan fragmentasi sosial yang berbasis SARA. Masih lebarnya kesenjangan sosial saat ini. Jadi kesenjangan sosial belum dapat diatasi. Selanjutnya, semakin melemahnya nilai-nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, dan budaya, serta masih melemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Terbukti masih banyaknya pejabat-pejabat negara yang korupsi, dan seperti saat ini DPR tidak memihak kepada rakyat gitu ya. Kemudian masih kurangnya keteladanan dari tokoh-tokoh pemerintah dan masyarakat. Oke,
Kurang lebihnya sekian presentasi penjelasan materi dari saya, cukup singkat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan, karena saya juga masih belajar. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan agar dapat terus menimba ilmu. Sampai jumpa.